Tak lama setelah Volodymyr Zelensky berkunjung, hujan roket Rusia kembali melanda kota Kharkiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkunjung ke Kharkiv untuk membuktikan pasukan Vladimir Putin sudah terusir. Namun, kunjungan Volodymyr Zelensky justru memicu kemarahan pasukan Kremlin dengan menerbangkan sejumlah roket ke Kharkiv. Masyarakat Kharkiv yang semula sudah tenang kembali dihinggapi kecemasan seusai kunjungan Volodymyr Zelensky. Prajurit Moskow melakukan serangan jarak jauh dan Kharkiv dihujani artileri berat sehingga asap tebal akibat ledakan muncul di sejumlah lokasi. Prajurit Moskow melakukan serangan jarak jauh dan Kharkiv dihujani artileri berat. Beberapa warga Kharkiv yang menderita menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Mereka pun yakin monster itu bisa dikalahkan. Warga Kharkiv percaya bahwa serangan pengecut Rusia terbaru adalah tanggapan langsung terhadap perjalanan mengejutkan Zelensky yang diungkapkan kepada dunia pada hari Minggu. Kota itu menjadi sasaran utama pada bulan-bulan pertama invasi, tetapi setelah Rusia dipukul mundur, kota itu menjadi relatif damai. Dengan Rusia mulai membuat lebih banyak tanah di wilayah Donbas Timur saat mereka mencari penduduk penuh di sana. Penduduk di Kharkiv di timur laut khawatir kota yang hanya berjarak 30 mil dari perbatasan Rusia akan menjadi sasaran berikutnya. Ada bangunan dan rumah yang rusak parah di seluruh kota dan dentuman keras dari konflik dapat sering terdengar pada siang dan malam hari. Sebuah bangunan tempat anggota Dewan Lokar bermarkas telah dihancurkan dengan serangan rudal. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran pada awal Mei di Kharkiv, tetapi perlawanan heroik dari pasukan Ukraina membuat mereka telah didorong kembali ke perbatasan. Penduduk setempat kemarin terlihat memasang kembali bendera Ukraina, tetapi tahu serangan di masa depan sangat mungkin terjadi. Seorang penduduk setempat mengatakan kepada The Sun, "Taktik ini jahat, mereka menyerang kami dengan sangat keras dan kami selamat. Kami pikir mereka meninggalkan kami sendirian. Kami merasa lega, tapi kita berhadapan dengan penjahat perang, monster. Dia kembali dan sekarang kami dihujani roket sepanjang waktu. Semakin buruk sejak Zelensky ada di sini. Ini penembakan konstan, ini dingin, ini seperti Hitler. Langit penuh dengan suara dentuman. Kita harus berani dan kita harus mengalahkan monster ini." Presiden Zelensky meninggalkan Kiev untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang untuk berkunjung ke Kharkiv pada hari Minggu dan mengirim pesan yang menantang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat seorang kepala kantor Dinas Keamanan Ukraina di wilayah Kharkiv. Dia adalah Roman Dudin yang mengepalai kantor SPBU di wilayah Kharkiv sejak 25 Maret 2020. "Saya datang dan mencari tahu situasinya. Saya memecat kepala kantor SPBU di wilayah tersebut karena dia tidak bekerja untuk mempertahankan kota sejak hari-hari pertama perang skala penuh, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Aparat penegak hukum akan mencari tahu apa motifnya." Zelensky juga tampak mengunjungi Kharkiv. Dirinya mencatat bahwa sepertiga wilayah Kharkiv masih di bawah pendudukan Rusia. Namun, Zelensky optimis Ukraina pasti akan membebaskan seluruh wilayah Kharkiv, dan semua orang di tingkat lokal dan negara bagian harus bekerja untuk mencapai hasil tersebut. Dikutip dari BPC, perjalanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Kharkiv merupakan perjalanan resmi pertamanya di luar wilayah Kiev sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022. Dia digambarkan mengenakan rompi anti peluru dan melakukan pengamatan pada rentuhan di kota Kharkiv. Zelensky mengatakan kepada tentara, "Saya ingin berterima kasih kepada Anda masing-masing atas layanan Anda." Rusia telah kembali menembaki Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina tersebut.
dalam beberapa hari terakhir setelah 2 minggu relatif tenang. Kharkiv pun telah menghadapi pemboman intens di bulan-bulan pertama perang, dengan gambar yang menunjukkan blok menara diratakan menjadi puing-puing. Seperti diketahui, pasukan Rusia secara bertahap didorong mundur dari kota-kota sekitarnya selama bulan April hingga Mei 2022. Hal itu pun mendorong beberapa orang yang telah melarikan diri dari Kharkiv untuk kembali lagi ke kota tersebut, dan metro dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak invasi. Namun, Kharkiv tetap berada dalam jangkauan artileri Rusia. Beberapa ledakan keras terdengar di kota setelah kunjungan Zelensky. Kantor Presiden Zelensky memposting video di Telegram dengan judul 2.229 bangunan telah dihancurkan di Kharkiv dan wilayahnya. Kami akan memulihkan, membangun kembali, dan menghidupkan kembali di Kharkiv dan semua kota dan desa lain tempat kejahatan datang. Rekaman itu menampilkan tentara Ukraina memberi Zelensky tur kerusakan yang ditimbulkan oleh perang, termasuk kendaraan militer yang rusak di sisi jalan. Dikutip dari BPC, perjalanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Kharkiv merupakan perjalanan resmi pertamanya di luar wilayah Kiev sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022. Dia digambarkan mengenakan rompi anti peluru dan melakukan pengamatan pada rentuhan di kota Kharkiv. Zelensky mengatakan kepada tentara, "Saya ingin berterima kasih kepada Anda masing-masing atas layanan Anda." Rusia telah kembali menembaki Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina tersebut, dalam beberapa hari terakhir setelah 2 minggu relatif tenang. Kharkiv pun telah menghadapi pemboman intens di bulan-bulan pertama perang, dengan gambar yang menunjukkan blok menara diratakan menjadi puing-puing. Seperti diketahui, pasukan Rusia secara bertahap didorong mundur dari kota-kota sekitarnya selama bulan April hingga Mei 2022. Hal itu pun mendorong beberapa orang yang telah melarikan diri dari Kharkiv untuk kembali lagi ke kota tersebut, dan metro dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak invasi. Namun, Kharkiv tetap berada dalam jangkauan artileri Rusia. Beberapa ledakan keras terdengar di kota setelah kunjungan Zelensky. Kantor Presiden Zelensky memposting video di Telegram dengan judul 2.229 bangunan telah dihancurkan di Kharkiv dan wilayahnya. Kami akan memulihkan, membangun kembali, dan menghidupkan kembali di Kharkiv dan semua kota dan desa lain tempat kejahatan datang. Rekaman itu menampilkan tentara Ukraina memberi Zelensky tur kerusakan yang ditimbulkan oleh perang, termasuk kendaraan militer yang rusak di sisi jalan.